Pemirsa, kasus penipuan CPNS yang menasbihkan Olivia Natania alias Oi sebagai terdakwa semakin pelik. Meski proses pidana sedang berjalan, ratusan korban terus meminta ganti rugi pada Oi. Di sisi lain, Oi pun sudah angkat tangan soal ganti rugi karena dirinya sudah tidak memiliki aset ataupun uang. Ironisnya, sebelum kasus itu bergulir ke pengadilan, pihak Oi sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih perihal uang ganti rugi yang ditandatangani pihak Oi dan diketahui oleh Nia Daniati, ibunda Oi. Lantas benarkah Nia kelimpungan membayar ganti rugi kepada para korban putri sulungnya? Benarkah Nia menggadaikan rumah mewahnya di Kemang demi bisa mengganti uang korban? Kepada tim MNC Media, Farhad Abbas, mantan suami Nia, mengungkapkan kabar mengejutkan ihwal rumah Nia yang digadaikan ke pihak founder. Nia pasti sangat terganggu, tapi saya menjelaskan ya udah apa boleh buat, kecuali kalau kamu bisa mengganti semua yang dirugikan itu. Nah, makanya sampai ada gadai rumah gitu ya. Apakah itu untuk membantu itu atau untuk bisnis lainnya, itu dia tidak terbuka sama saya. Oleh karena itu saya coba untuk mencari tahu apa motivasi menggadaikan rumah, apakah ada kaitan dengan kasus ini atau bisnis lain. Kan itu kan tanggung jawab pribadi masing-masing gitu. Karena Oi ini kan bukan anak kecil lagi. Oi sudah punya anak, sudah 2 kali melahirkan, 2 kali berumah tangga. Jadi saya aneh aja mereka. Dulu juga beberapa kejadian orang-orang yang dirugikan itu selalu menyerang saya sebagai suami Nia. Saya bilang, kamu ini sudah kamu yang nikmati untung bisnis, nggak libatin kita, giliran rugi kok nyari-nyari kita gitu. Nah, sempat saya lawan, kemudian saya buktikan sehingga mereka sempat kewalahan ketika berhadapan dengan saya. Ya, Farhad ungkap jika dirinya dulu adalah orang yang merasa dirugikan oleh Nia. Namun pada akhirnya, Nia pun meminta bantuan pada Farhad agar bersedia membantu Oi, mantan anak sambungnya. Farhad juga menyebut rumah yang akan digadai Nia adalah rumah yang dibeli dan dibangun dari uang Farhad. Lantas benarkah karena kasihan, Farhad akan izinkan Nia untuk menggadai rumah tersebut? Saya nggak tahu. Ada 2, katanya dia mau meminjamkan buat Oi, ya belum tahu. Katanya dia ingin ketemu dengan pacarnya di Amerika. Harusnya kalau dia mau ketemu pacarnya di Amerika nggak perlu menggadaikan rumah, suruh pacarnya kasih uang. Ya rumah yang saya bagi itu di Kemang. Ya di Kemang. Saya udah bilang sama Nia, harusnya kamu jual aja mahal, kemudian nikmati habisin nggak apa-apa. Anak kamu juga nggak apa-apa. Ini kan dia nggak mau diatur. Karena dulu memang kenapa saya harus berkomentar, karena yang bangun itu saya. Farhad memang belum menegaskan jika dirinya bisa membantu Nia dan Oi atau tidak. Yang pasti, jika Nia sampai menggadaikan rumah bukan menjualnya, Nia akan mendapatkan rugi yang sangat besar. Lantas benarkah, selain akan menggadaikan rumah, Nia juga meminjam uang dari hasil bisnis tanah untuk menutup kerugian korban Oi? Kalau Nia mau mengganti, Nia dapat uang dari mana? Penghasilan dari mana? Dalam kondisi saat ini. Boro-boro kembalikan uang, minta maaf aja enggak. Sekarang malah menuduh istilahnya Bu Agusin atau Pak Karno menerima manfaat kan. Aduh, coba dong gitu kan. Minta maaf enggak, tapi malah nuduh gitu loh. Dia kan sudah menerima pembayaran. Tapi katanya pengembalian itu bukan untuk anaknya, tapi anak orang lain. Tapi yang menerima dia. Gitu loh. Paham kan? Dia sudah menerima pembayaran 72 juta, tapi 79 juta, tapi 79 juta itu diberikan kepada orang lain. Untuk diri dia sendiri tidak dikembalikan gitu kan. Kan kita aneh, janggal kan? Ya, Farhad selama ini memang tidak tahu tujuan Nia menggadaikan rumah hingga pinjam uang ke bisnis tanah untuk membantu anaknya Oi menutup semua kerugian yang telah Oi lakukan. Farhad merasa dirinya tidak mau ikut campur dengan masalah yang menimpa anak tirinya. Menutup siapa? Menutup ke Oi, nggak ada kaitan sama Nia. Tahu saya Nia nggak mau mengganti. tidak mengganti. Kenapa alasannya? Ya karena yang nikmati bukan Nia kan, yang nikmati Oi, kawan-kawannya, suaminya, dan orang-orang yang ditangkap sekarang yang menikmati.
Sementara itu, rumah tangga artis sekaligus presenter Ricardo bersama Tyson rupanya diterpa isu miring. Pasalnya, Melanie dan Tyson jarang terlihat tampil bersama di hadapan publik. Hal ini membuat warganet menduga jika rumah tangga Melanie dan Tyson terancam kandas. Ditambah lagi, Melanie telah mengunfollow akun Instagram milik sang suami Tyson, membuat warganet seringkali mensalah tafsirkan tentang kondisi rumah tangganya. Lantas, apa tanggapan Melanie soal dirinya yang diberitakan miring oleh warganet soal rumah tangganya? Vlog atau podcast kan sama teman-teman. Jadi kan jatuhnya memang itu kan circle terdekat tapi terekam kamera gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Maksudnya aku juga nggak mau bohong. Memang ada momen-momennya mungkin kan soalnya udah ada yang capture. Aku nggak tahu kan. Jadi aku juga nggak tahu detail. Jadi kalau misalnya kita unfollow, kita block, kita apa segala macam itu kelihatan kan gitu. Jadi ada di capture sama salah satu akun gosip. Nah itu dikeluarin kan berarti kan ada bukti otentiknya. Ya aku juga nggak mau bohong ya. Aku bilang memang ya keadaannya pernah unfollow aku unfollow nggak tahu kalau yang bersangkutan juga unfollow juga apa enggak gitu. Tapi ya sekarang sih udah follow back lagi. Dibilang kalau kemarin unfollow berarti lagi ada masalah. Ya iya dong kalau nggak ada masalah ngapain unfollow. Tapi ya sekarang udah follow back lagi dan biasa aja lah. Maksudnya namanya suami istri nikah udah lama pasti adalah pergesekan, iya kan gitu. Tapi kalau ditanya masih bersama nggak, masih bersama dong. Iyalah, iya. Enggak, dan juga suka bilang, oh berarti sekarang damai, enggak akan ada masalah. Ya enggak juga dong mas. Namanya rumah tangga mas sampai kapan juga pasti kan tergantung bagaimana kita nanti menyelaraskannya kembali gitu. Melanie dan Tyson memang tengah berpisah, namun bukan pisah bercerai. Ya, Melanie ungkap jika Tyson pergi ke Australia untuk membantu kakaknya yang terkena kanker payudara untuk menjalani perawatan. Komunikasi masih di Aussie? Iya, memang posisinya suamiku masih di Australia, belum tahu kapan kembalinya, mungkin dalam 2-3 bulan. Itu juga possibility, ntar kalau aku bilang 2-3 bulan ternyata belum balik kan, karena kan di sana menemani kakak ipar aku yang sakit gitu. Dan kalau dibilang ini nggak tetap masih keep in touch, of course dong, tiap hari masih keep in touch. Melanie sendiri juga mengungkap jika pertengkaran di dalam rumah tangganya akan ia jadikan pelajaran, sehingga tak akan melakukan hal bodoh ke depannya. Dan Melanie juga berharap kepulangan Tyson nanti akan menambah keharmonisan keduanya dan keluarga. Apalagi mengingat jika 2 bulan lagi anaknya akan berulang tahun. Dan Melanie ingin Tyson suaminya pulang dan merayakan ulang tahun anak mereka di Jakarta. Hopefully in 2 months sih, karena anakku yang paling kecil kan bulan depan itu pengen ulang tahun. Tapi ya dia pengen ada ayahnya. Tapi lihat nanti kondisi, karena kakak iparku itu sendirian. Ayah mertuaku itu tinggalnya jauh, dan sekarang dengan adanya COVID mereka nggak bisa, kalau nggak satu rumah nggak bisa keluar masuk karena ada komorbid kan gitu sih.